warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Habibah dari kelas TI 19B2, nomor induk mahasiswa 311910094. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang materi himpunan. Berikut penjelasan dari kami. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas dalam sembarang urutan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu yang tercakup dalam satu kesatuan dengan keterangannya yang jelas. Untuk menyatakan suatu himpunan, digunakan huruf besar atau kapital seperti A besar, B besar, C besar, dan sebagainya. Sedangkan untuk menyatakan anggota-anggotanya digunakan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan sebagainya. Konsep himpunan merupakan konsep dasar dalam aritmatika. Objek milik himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Jika P adalah anggota himpunan A, ditulis P elemen himpunan A. Sebaliknya, jika P adalah bukan anggota himpunan A, maka ditulis P bukan elemen himpunan A. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu 1. Enumerasi. Mengenumerasi artinya menulis semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya, himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contohnya, 1. Himpunan A berisi 4 bilangan asli. Kedua, himpunan B berisi 5 bilangan genap positif pertama. Ketiga, himpunan C berisi 100 buah bilangan asli pertama. 4. Himpunan Z berisi bilangan bulat. Keanggotaan X elemen himpunan A sama dengan X merupakan anggota himpunan A. X bukan elemen himpunan A sama dengan X bukan merupakan anggota himpunan A. 2. Simbol-simbol baku. Beberapa simbol baku yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan antara lain P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, N sama dengan himpunan bilangan alami atau natural, Z sama dengan himpunan bilangan bulat, Q sama dengan himpunan bilangan rasional, R sama dengan himpunan bilangan real, C sama dengan himpunan bilangan kompleks, dan U sama dengan himpunan semesta. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fajar Mardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang himpunan, yaitu cara kedua, simbol-simbol baku. Karena beberapa himpunan khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku, di mana simbol-simbol baku itu ditulis dengan bentuk huruf kapital atau huruf besar. Beberapa simbol baku yang bisa digunakan untuk mendefinisikan himpunan antara lain yaitu huruf Pi. Huruf Pi besar bisa disebut himpunan bilangan positif. Huruf Pi itu berasal dari positif itu ya. Berikutnya N, atau bisa disebut himpunan bilangan alami atau natural. Berikutnya Z, yaitu himpunan bilangan bulat, dan Q, himpunan bilangan rasional. R adalah bilangan real, C adalah bilangan kompleks, dan U bisa disebut dengan himpunan semesta. Berikutnya yang ketiga yaitu notasi pembentuk bilangan. Notasi pembentuk bilangan adalah cara lain menyajikan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan atau bisa dibilang set builder. Notasi pembentuk bilangan ini adalah himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi anggotanya. Jadi untuk memenuhi notasi itu harus menulis syarat yang harus dipenuhi anggotanya. Bila mana ada bertemu seperti ini, notasi A atau yang lain notasi sama dengan
kurung kurawa, terus sebelah kanannya X, sebelahnya lagi kanannya lagi garis lurus. Terus berikutnya sebelah kanannya syarat yang harus dipenuhi oleh X, di mana aturan dalam penulisan syarat keanggotaannya yaitu bagian kiri, di bagian kiri ada tanda garis lurus melambangkan elemen himpunan. Tanda garis lurus bisa dibaca di mana atau sedemikian sehingga bagian di kanan tanda garis lurus menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Berikutnya setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Contoh di notasi bentuk bilangan yaitu 1. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5, dinyatakan sebagai titik 2 sama dengan kurung kurawa X garis lurus. X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Notasi matematikanya A sama dengan kurung kurawa X garis lurus X elemen Pi, X kurang dari 5, yang ekivalen dengan A sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3, dan 4. Yang berikutnya contoh kedua, B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8, dinyatakan sebagai B sama dengan kurung kurawa X garis tegak X adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil dari 8. Notifikasi matematikanya B sama dengan kurung kurawa X garis tegak X per 2 elemen Pi, 2 kurang dari X 2 kurang dari X kurang dari 8. Berikutnya yaitu yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis, yang dimana di dalam diagram Venn himpunan semesta atau U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Contoh, misalkan U sama dengan kurung kurawa 1, 2. Misalkan U sama dengan kurung kurawa 1, 2, titik 7,8. A sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3, 5, dan B ada sama dengan kurung kurawa 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya seperti gambar berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fajar. Definisi pada teori himpunan. Yang pertama, kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Atau kardinalitas itu bisa disebut juga jumlah anggota himpunan yang berbeda. Notasinya dituliskan N dalam kurung A atau dibaca jumlah anggota himpunan. Contoh, himpunan B beranggotakan X. X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka anggota himpunan B adalah 2, 3, 5,
5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinalitas himpunan B atau jumlah anggota himpunan B sama dengan 8. Kemudian contoh lagi, himpunan T beranggotakan kucing, A, Amir, 10, dan paku. Maka kardinal dari himpunan T sama dengan 5. Kemudian contoh lagi, himpunan A beranggotakan A, kemudian A lagi, lalu A. Maka kardinal dari himpunan A sama dengan 3, atau jumlah anggota himpunan A sama dengan 3. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau tidak mempunyai anggota. Notasinya dituliskan seperti pada gambar. Dibacanya himpunan kosong. Contohnya, himpunan E beranggotakan X. Kemudian X kurang dari X. Maka jumlah anggota E sama dengan 0. Jadi anggotanya itu kosong atau tidak ada. Kemudian yang kedua, himpunan P adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nah, karena orang Indonesia itu belum pernah ada yang ke bulan, maka himpunan P itu sama dengan 0 atau kosong. Lalu, himpunan A adalah X. X adalah akar persamaan kuadrat. X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Maka NA atau jumlah anggota himpunan A sama dengan 0. Himpunan kosong dapat juga ditulis sebagai jadi seperti huruf O kemudian dicoret. Jika terdapat himpunan kosong di dalam himpunan, maka dia bukan merupakan himpunan kosong karena dia memuat satu elemen atau satu anggota, yaitu himpunan kosong. Kemudian selanjutnya, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasinya ditulis A himpunan bagian dari B. Kalau ditulis itu seperti huruf C, cuman agak panjang. Dan ada garis bawahnya. Contohnya, di halaman presentasi sudah ada gambar diagram Venn. Diagram Venn A himpunan bagian dari B. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian contoh, himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua, himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3. Selanjutnya, himpunan kosong, himpunan bagian dari A dan A himpunan bagian dari A, maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contoh, himpunan A adalah 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Purwanto. Perkenalkan, nama saya Nur Pancaulan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk slide ke-10, 11, dan 13. Untuk ke slide 10, di sini ada definisi pada teori himpunan, yaitu A himpunan bagian dari B berbeda dengan A himpunan bagian sebenarnya dari B. Untuk ke-1, A himpunan B sama dengan A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan sebenarnya proper subset dari B. Contoh yaitu 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. Untuk yang kedua, ada A himpunan bagian dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Untuk himpunan yang sama, untuk yang ke-1, A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Untuk yang kedua, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Untuk notasi, himpunan A sama dengan B disebut sama jika setiap anggota A adalah anggota B dan sebaliknya, setiap anggota B adalah anggota A. Untuk slide yang ke-11, di sini ada definisi pada teori himpunan. Contoh, jika anggota himpunan A sama dengan 3, 5, 8, 5 dan anggota himpunan B 5, 3, 8. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma. Untuk yang ke-1, himpunan A dengan A, himpunan B dengan B, himpunan C dengan C. Himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Contoh, anggota himpunan D sama dengan X jika X adalah bilangan asli kurang dari D adalah himpunan terhingga karena yaitu 1 sampai 10. Untuk himpunan tak terhingga, himpunan yang tak hingga yang banyak anggotanya tidak terhingga. Untuk slide yang ke-13, di sini ada definisi pada teori himpunan. Contohnya yaitu anggota himpunan 2 adalah Y jika Y adalah bilangan asli. Z adalah himpunan tak terhingga karena elemen-elemen tidak terhingga. Untuk himpunan ekuivalen, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Untuk contohnya, misal elemen A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan elemen B, A, B, C, D, maka ekuivalen B sebab kardinal A sama dengan himpunan kardinal B sama dengan 4. Untuk selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya seperti diagram Venn yang seperti digambar. Terima kasih. Himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa adalah himpunan seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya adalah P dikali A atau 2 pangkat A. Contoh, jika A sama dengan himpunan 1, 2, maka P kali A sama dengan
himpunan kosong dari himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1 dan 2. Contoh, A sama dengan himpunan A, B, C, D, dan B sama dengan himpunan E, F, G, maka A gabungan B sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F, dan G. Gabungan A dan B dapat didefinisikan secara ringkas sebagai berikut. A gabungan B sama dengan himpunan X dari X elemen A atau X elemen B. Berlaku hukum A gabungan B sama dengan B gabungan A. A dan B kedua-duanya juga selalu merupakan subhimpunan dari A gabungan B, yaitu A subhimpunan A gabungan B dan B subhimpunan A gabungan B. Selesai. S sama dengan himpunan A, B, C, D, dan T sama dengan B, D, F, G. Maka S irisan T sama dengan himpunan B dan D. Dapat dinyatakan dengan A irisan B sama dengan himpunan X dari X elemen A dan X elemen B. Setiap himpunan A dan himpunan B mengandung A irisan B sebagai subhimpunan, yaitu A irisan B subhimpunan A dan A irisan B subhimpunan B. Jika himpunan A dan himpunan B tidak mempunyai elemen-elemen yang dimiliki bersama, berarti A dan B terpisah, maka irisan dari keduanya adalah himpunan kosong. Contoh, S sama dengan himpunan A, B, C, D, dan T sama dengan himpunan B, D, F, G. Maka S irisan T sama dengan himpunan B dan D. Dapat dinyatakan dengan A irisan B sama dengan himpunan X dari X elemen A dan X elemen B. Setiap himpunan A dan himpunan B mengandung A irisan B sebagai subhimpunan, yaitu irisan A dan B subhimpunan A dan A irisan B subhimpunan B. Jika himpunan A dan himpunan B tidak mempunyai elemen-elemen yang dimiliki bersama, berarti A dan B terpisah. Maka irisan dari kedua gabungan atau perpaduan atau union. Gabungan atau union himpunan dari A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B atau keduanya. Union tersebut dapat dinyatakan sebagai simbol huruf E besar sebagai A, U, B yang dibaca A gabungan B. Gabungan atau perpaduan atau union. Gabungan atau union himpunan dari A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B atau keduanya. Union tersebut dapat dinyatakan dengan simbol huruf U besar sebagai A, U, B yang dibaca A gabungan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Maulana akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok Logika Informatika. Oke, saya sedang melanjutkan yaitu operasi-operasi dasar himpunan dengan contoh himpunan union. Contoh, jika di sini ada dua contoh bilangan yaitu A sama dengan A, B, C, D, dan B memiliki himpunan E, F, G. Maka hasilnya A union B adalah A, B, C, D, E, F, G. Balik lagi ya. Maka A union B sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Itulah hasilnya. Atau union A dan B dapat didefinisikan secara ringkas sebagai berikut. A union B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Berlaku hukum A union B sama dengan B union A ataupun sebaliknya. A dan B kedua-duanya juga selalu berupama subhimpunan dari A union B, yaitu A
himpunan bagian dari A union B dan B himpunan bagian dari A union B. Untuk yang ketiga yaitu komplement atau komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A, yaitu selisih dari himpunan semesta U dan A. Komplement dapat didefinisikan secara ringkas sebagai berikut. A aksen sama dengan X sedemikian hingga X elemen U dan X bukan elemen A, atau A aksen sama dengan X sedemikian hingga X bukan elemen A. Berikut adalah diagram Venn dari A aksen. Selanjutnya adalah nomor 4 yaitu selisih atau difference. Selisih dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Dinyatakan dengan A kurang B atau dibaca A selisih A dan B atau A kurang B. Himpunan A mengandung A kurangi B sebagai subhimpunan. Berarti A kurang B himpunan bagian A. Diagram Venn untuk A min B adalah seperti ini. Contoh, jika A memiliki bagian 1, 2, 3 sampai dengan 10 dan B memiliki 2, 4, 6, 8, dan 10, carilah A kurang B dan B kurang A. Jawab, A kurang B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan B kurang A sama dengan 0 atau himpunan kosong. Dan yang terakhir adalah beda setangkup atau symmetric difference atau selisih simetri. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Oke kawan-kawan, demikian presentasi dari saya Alvan Maulana. Sebagai penutup, kami dari kelompok 1 logika informatika, dari awal hingga akhir jika ada kesalahan kami minta mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.